Shalom dan selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan saya, Hartati Supriyani Gultom dengan NIM 200101167. Saya dari grup E semester 3, program S1 Prodi Pendidikan Agama Kristen, dan saya mahasiswi di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Adapun tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Gereja Umum dari dosen pengampu mata kuliah Ibu Rawatri Sitanggang, MPD. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah gereja. Baiklah Ibu dan teman-teman semuanya, oleh karena itu saya akan menjelaskan periodisasi sejarah gereja. Periodisasi ini penting karena supaya mahasiswa akhirnya bisa mengambil benang merah sejarah perkembangan dari kekristenan. Dan sejarah periodisasi ini juga penting khususnya bagi saya sendiri sebagai mahasiswa di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Nah, bagaimana meringkaskannya dalam 3 tahapan besar? Para pakar berbeda-beda di dalam membuat garis besar dari periodisasi ini. Namun, saya mengacu kepada Bapak Christian de Jong, bagaimana beliau membagi dalam 3 tahapan besar. Tahapan yang pertama yaitu gereja pada masa kuno atau gereja kuno. Gereja kuno ini diperkirakan pada tahun 30 Masehi sampai dengan sekitar tahun 590 Masehi. Dan tahapan yang kedua yaitu gereja abad pertengahan yang diperkirakan sekitar tahun kurang lebih dari 590 Masehi sampai tahun 1517. Kemudian selanjutnya tahapan yang ketiga yaitu adalah gereja pada zaman baru, yakni setelah tahun 1517 Masehi. Periode pertama yaitu gereja kuno, kita menghitungnya dari mulai lahirnya gereja. Sejarah mencatat bahwa gereja lahir pada hari Pentakosta, yaitu tepatnya di Yerusalem. Nah, bagaimana para rasul mengalami lawatan Roh Kudus yang luar biasa di hari Pentakosta, dicatat sebagai hari inaugurasi gereja. Hari Pentakosta ini penting sebagai catatan sejarah lahirnya gereja, dan di Antiokhia lah pertama kali orang disebut Kristen. Hari Pentakosta tepatnya di Yerusalem, wilayah Asia Barat. Kemudian, bagaimana gereja lahir? Para rasul memegang peranan penting ketika periode ini. Bagaimana para rasul bersama para volunteer lainnya yang mungkin tidak dicatat namanya, hasil dari pelayanan rasul-rasul mereka bersaksi sehingga akhirnya gereja semakin bertumbuh dan gereja semakin berkembang. Lalu kemudian kita melihat bahwa pada tahun 313 itu penting dalam catatan sejarah gereja. Mengapa? Karena memang di tahun inilah Kaisar Konstantinus Agung mengeluarkan yaitu sebuah maklumat yang dinamakan dengan Edige Milano. Apa itu Edik Milano? Yaitu suatu maklumat atau keputusan yang dikeluarkan yang berisikan toleransi beragama. Nah, bagaimana kekristenan yang pada awalnya teraniaya baik oleh pihak kaisar, dan ada banyak bentuk aniaya selama masa rasul-rasul maupun akhirnya memimpin setelah rasul-rasul yang kita kenal dengan sebutan Bapak-Bapak Gereja. Dari Bapak-Bapak Gereja ini adalah murid dari para murid Yesus. Jadi murid-murid ini akan menghasilkan murid kembali. Dan mereka punya murid juga. Contohnya seperti Polikarpus, beliau adalah murid dari Rasul Yohanes. Diyakini secara tradisi gereja, demikian Clemens sebagai muridnya, Petrus. Di lain tempat lagi ada Ignatius dari Antiokhia, ada Justinus Martir,
ada para bapak-bapak gereja yang lain yang memang sama-sama melayani seperti Irenaeus dari Lyons. Lalu kemudian pada tahun 313 ini mulailah suasana berubah, di mana gereja mengalami yang namanya angin segar. Tidak lagi dikejar-kejar dan gereja tidak lagi dianiaya. Lalu kemudian setelah tahun 313, tepatnya di 380 oleh kaisar yang berbeda, dikeluarkan itu yang dinamakan Edict Theodosius oleh Kaisar Theodosius Agung. Maklumat yang kedua ini penting. Kenapa penting? Karena hitungannya setelah 380 Masehi inilah gereja akhirnya benar-benar merdeka. Gereja benar-benar diterima secara khusus kekristenan. Kristen itu akhirnya menjadi agama negara di bawah kekaisaran Romawi. Pihak kekaisaran akhirnya sudah menerima gereja dan sudah mengakuinya. Kemudian dibangunlah basilika-basilika yang megah, tempat untuk beribadah. Nah, bagaimana akhirnya kekaisaran Romawi benar-benar dikristenkan? Seluruh wilayah kekaisaran Romawi akhirnya mengakui bahwa mereka adalah Kristen. Nah, sehingga akhirnya Kristen itu menjadi agama yang bergengsi para imam, akhirnya menjadi pegawai pemerintah. Lalu kemudian gereja tidak lagi dianiaya. Bisa beribadah dengan bebas, ada banyak kemudahan, hari Minggu menjadi hari libur, ada banyak kelebihan-kelebihan lainnya. Dalam tahap ini, para pemimpin masihlah bapak-bapak gereja, khususnya bapak gereja di abad keempat, di abad kelima, dan di abad keenam. Lalu kemudian, setelah masa kuno ini, gereja kuno masuklah kepada abad pertengahan, yaitu dari tahun 590 sampai dengan 1517 Masehi, sampai pecahnya reformasi. Gerakan reformasi yang akhirnya memang benar mengubah situasi kekristenan pada waktu itu. Abad pertengahan dibagi dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama pada abad pertengahan awal, dan selanjutnya yang kedua abad pertengahan medium atau abad pertengahan jaya, dan yang ketiga adalah abad pertengahan akhir. Adapun situasi di dalam abad pertengahan ini juga menjadi suatu perenungan bagi kita. Di abad pertengahan ini terjadi hal yang sebenarnya menjadi suatu pelajaran memprihatinkan. Kenapa memprihatinkan? Karena gereja ada di zona nyaman. Zona nyaman akhirnya ternyata banyak membuat penurunan, baik di dalam standar hidup maupun di dalam ajaran. Karena dalam standar hidup, para imam memiliki hidup yang duniawi. Demikian juga gereja, yaitu dengan adanya praktek korupsi dan ada banyak hal penyimpangan-penyimpangan lainnya. Dan lalu selain itu adalah yang kedua, dari sisi ajaran terjadinya deviasi, di mana yang dimaksud dengan deviasi adalah penurunan dari standar-standar yang seharusnya, yaitu seperti praktek indulgensia, penjualan surat penghapus dosa, lalu praktek orgatori, yaitu berdoa untuk orang-orang mati. Karena diyakini bisa melewati api penyucian dengan doa-doa yang dinaikkan untuk orang-orang yang mati. Lalu bagaimana akhirnya abad pertengahan ini juga diwarnai dengan perang salib. Nah, ini merupakan noda di dalam sejarah gereja. Perang salib selama 7 periode itu merupakan noda di dalam sejarah gereja yang tidak mungkin kita hapus, tapi itu sudah menjadi catatan sejarah. Oleh karena itu, setelah abad pertengahan, kita tahu juga bahwa memang banyak nama mungkin bermunculan di abad pertengahan secara khusus dalam teologi skolastik. Di sana ada Petrus Avilardus, ada Ensanus, ada kemudian Thomas Aquinas yang mewarnai abad pertengahan selain tokoh-tokoh skolastik lainnya. Nah, lewat masa abad pertengahan, lalu masuklah masa reformasi, di mana reformasi yang didengungkan oleh Martin Luther dengan menempelkan 95 dalil di Wittenberg.
bagaimana dia memberikan pemikirannya, bagaimana juga dia sangat dipengaruhi oleh pembacaannya dari kitab Roma, bahwa seharusnya semua kembali kepada Alkitab dan seharusnya semua kembali kepada kebenaran. Sola Scriptura, bahwa Alkitab saja, tidak ada yang lain yang bisa menyelamatkan selain di dalam Yesus, selain di dalam iman. Penekanan apa yang diyakini oleh Martin Luther melalui dalil-dalil ini, walaupun itu merupakan suatu pukulan keras untuk GKR, dan di pihak GKR sendiri tidak dengan serta-merta menerima. Kemudian Martin Luther berhasil mempengaruhi lainnya. Ada banyak tokoh-tokoh yang ikut akhirnya di dalam gerakan reformasi. Dia tidak berjalan sendirian. Dia berhasil mempengaruhi yang lain seperti misalnya Martin Barcel, Johannes Tolkien, Jesendorf, dan banyak tokoh-tokoh yang lainnya yang akhirnya ikut di dalam gerakan reformasi, termasuk nantinya gerakan Anabaptis. Lalu kemudian setelah pecahnya reformasi, kita tahu memang bahwa gereja di dalam zaman baru ini, reformasi dan kontra-reformasi itu bagian awal di tahun 1517 sampai 1650. Kenapa? Karena memang dari pihak Katolik tidak serta-merta juga menerima. Tetapi Katolik juga melakukan perlawanan, yaitu dengan kontra-reformasi dalam dua sesi, yaitu yakni dengan sesi positif dan sesi negatif. Positifnya karena akhirnya mereka memilih untuk memacu gerakan PI. Itulah akhirnya sebabnya kenapa banyak bangsa Eropa, memang yang dominan Katolik, akhirnya memilih untuk permisi penjangkauan ke Asia, penjangkauan ke Afrika, itu dilakukan, termasuk akhirnya ke negara Indonesia. Akhirnya kontra-reformasi ini juga berhasil untuk menyebar, membawa Injil tersebar ke belahan dunia, khususnya ke belahan dunia timur. Lalu kontra-reformasi sisi negatif yaitu dengan adanya hula, kemudian inkuisisi. Ini adalah bentuk kontras atau suatu bentuk perlawanan secara negatif terhadap gerakan reformasi. Setelah reformasi dan kontra-reformasi, yaitu sejak 1650 sampai 1789 itu, dikenal masa Pietisme dan masa pencerahan. Pietisme dan pencerahan ini diwarnai secara khusus Jerman dan sekitarnya. Pietisme berawal dari cita-cita hidup saleh yang didengungkan oleh Philip Spener. Nah, bagaimana dia dengan bukunya Pielist itu sendiri sangat mempengaruhi. Bukan hanya mempengaruhi Jerman saja, tetapi daerah-daerah lain di luar Jerman. Nah, apa yang didengungkan oleh gerakan cita-cita hidup saleh ini atau gerakan Pietisme ini? Mereka menginginkan bahwa akhirnya setiap orang sungguh-sungguh hidup secara Kristiani, bukan hanya sekedar mengisi otak, tapi juga hati yang disentuh oleh firman. Mereka menginginkan bahwa setiap orang percaya itu seharusnya menolak kekafiran. Itu yang didengungkan. Spener berhasil mempengaruhi Jesendorf, berhasil juga mempengaruhi Hermann August Sprengki, dan termasuk di dalamnya nantinya adalah Jemaat Moravia. Kemudian gerakan Pietisme ini sendiri pada waktu itu memang sangat diperlukan. Untuk apa? Karena memang situasi pencerahan. Masa pencerahan ini di mana bangkitnya kembali akal budi dan banyak penemuan, banyak juga kemajuan. Bagaimana akhirnya dunia menjadi lebih modern dengan temuan 3 banyak hal. Semua temuan ini sebenarnya bisa dipakai untuk memajukan kekristenan. Lalu kemudian pascal dari Pietisme dan pencerahan ini, akhirnya gereja masuk ke suatu tahap, yaitu bagaimana gereja sesudah Revolusi Prancis. Kenapa penting? Karena akhirnya kita melihat bahwa bagaimana gerakan PI Protestan di abad
ke-18 dan di abad ke-19, kemudian di abad ke-20. Di abad ke-19 ini, sejarah mencatat kemajuan yang luar biasa, di mana bangkitnya lembaga-lembaga PI yang kita kenal dengan nama Zhending. Ada banyak akhirnya Zhending yang lahir dan melayani yang luar biasa. Di abad ke-18 muncul, lalu pelayanan maksimal itu adalah di abad yang ke-19. Sehingga penjangkauan yang luar biasa, penuaian yang luar biasa. Memang misi Protestan tertinggal 2 abad dibandingkan misi Katolik. Karena misi Katolik di abad ke-16 itu sudah memulainya. Sedangkan misi Protestan di abad ke-18 baru memulainya. Dan pada masa panen raya itu adalah berada pada di abad ke-19. Lalu ada apa dengan abad ke-20? Gereja di abad ke-20 kita tahu bahwa ini adalah di masa Perang Dunia terjadi. Perang Dunia Pertama terjadi yaitu pada tahun sekitar 1914 sampai dengan 1918. Lalu kemudian Perang Dunia Kedua yang terjadi pada tahun 1945 sampai dengan 1947. Memang situasi ini sangat mempengaruhi gereja juga, karena memang gereja akhirnya dituntut untuk bisa mandiri dan tidak lagi bergantung kepada lembaga-lembaga Zhending dan nasionalisme di seluruh Asia. Itu juga turut mempengaruhi di mana bangsa-bangsa di Asia akhirnya memilih untuk merdeka. Jadi memang kemerdekaan dari bangsa-bangsa Asia ini turut mempengaruhi suasana gerejawi atau suasana kekristenan. Akhirnya kita ada di periode masa kini atau sekarang, di mana kita hidup yaitu di abad ke-21. Gereja di zaman sekarang juga mengalami tantangan tersendiri dan pergumulan tersendiri. Tetapi kita bersyukur ada banyak hal yang juga turut mendukung untuk kemajuan kekristenan. Nah, 3 tahapan besar bagaimana sejarah gereja dibagi seperti yang tadi saya katakan. Saya mengacu kepada yang dikatakan oleh Bapak Christian de Jong, yaitu gereja kuno, gereja abad pertengahan, dan gereja zaman baru yang dihitung sejak masa reformasi gereja. Inilah ringkasan atau garis besar periodisasi sejarah gereja. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk itu saya ucapkan sekian dan terima kasih. Shalom.